Shalom pemirsa CBNN semua, bertemu lagi di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini diambil dari tulisannya Ellen G. White. Buku ini sudah ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah, sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Satu ajakan untuk kehidupan kita masing-masing. Dikatakan bahwa pada saat kita mempelajari buku ini, kita akan disuguhkan satu cara yang lebih baik, suatu kehidupan yang penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, sehingga kita akan bisa bersinar, dan sinar itu kita bisa bagikan dimanapun kita berada. Jadi melalui buku ini kita akan belajar banyak hal mengenai Tuhan, dan kita akan mengetahui bagaimana perjalanan Tuhan selama ini untuk kehidupan kita. Kita akan ketahui, dan dia akan menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik dan mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Bacaan kita kali ini judulnya Kota Tuhan. Ayat intinya terambil dalam Yesaya 60 ayat 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang orang akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegiatan turun-temurun. Mereka akan menyambut engkau, kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus. Ada rumah bagi para musafir bumi, ada jubah untuk orang benar dengan mahkota kemuliaan dan daun palem kemenangan. Semua hal yang membuat kita bingung sehubungan dengan pemeliharaan Tuhan di dunia ini yang akan menjadi jelas. Hal-hal sulit dipahami akan menemukan penjelasannya. Misteri kasih karunia akan terungkap di hadapan kita, di mana pikiran kita yang terbatas hanya menemukan kebingungan dan menyangkal janji itu. Kita akan melihat harmoni yang paling sempurna dan indah. Kita akan tahu bagaimana yang tak terbatas menunjukkan pengalaman yang tampaknya paling sulit, saat kita menyadari perhatian lembut dari Dia yang membuat segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan kita. Kita akan bersukacita dengan sukacita yang tak terkatakan dan penuh kemuliaan. Baik, pelajaran kita judulnya Kota Tuhan. Dikatakan di sini bahwa sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Jadi sangat menarik di sini ya. Dikatakan bahwa kita mungkin pada saat kita mengalami keadaan yang dulu, pada saat kita mengikuti Tuhan, maka kita akan ditinggalkan, kita akan dibenci, dan tidak mau disinggahi orang atau didekati orang-orang sekitar pun. Tetapi kita di sini kita ingat bahwa janji Tuhan itu sangat luar biasa. Mungkin pada saat kita dijauhkan, mungkin pada saat kita ditinggalkan, dibenci sekalipun, mungkin kita merasa bahwa kita tidak memiliki saudara sama sekali. Tetapi kita ingat saudara kita adalah Tuhan sendiri yang akan merubah semuanya menjadi nyata. Jadi sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Jadi pada saat kita ditinggalkan, pada saat kita dibenci, dan kita tidak didekati oleh orang, kita harus bersyukur. Karena melalui kehidupan kita, kita dapat belajar untuk lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga pada saat kita sudah dekat kepadanya, kita akan menjadi kepribadian yang kita banggakan, dan juga kita bisa menjadi kegirangan yang turun-temurun untuk kehidupan kita sendiri. Karena kita akan belajar banyak hal untuk lebih dekat kepada Tuhan, sehingga kita tidak menganggap diri kita ini adalah orang yang paling bisa atau orang yang paling bisa melakukan sesuatu yang Tuhan tidak lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita membanggakan diri kita terus tanpa meminta Tuhan untuk menjadi penyempurnaan untuk kehidupan kita. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus,
Tuhan. Baik, pelajaran kita sangat memberikan kita motivasi ya, dimana mungkin pada saat kita ditinggalkan, kita dibenci dan tidak disinggahi, kita harus belajar untuk teguh tetap kepada Tuhan, karena melalui keteguhan kita maka banyak orang akan menyebut kita sebagai kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus. Jadi kita percaya bahwa Tuhan menciptakan sesuatu untuk kehidupan kita itu sangat indah. Dia sudah mengatur skenarionya, sehingga pada saat kita sudah mengalami kehidupan yang tidak bisa apa-apa, lalu hanya kita mengandalkan Dia, maka Dia akan merubah semuanya untuk menjadi satu kebanggaan untuk diri kita sendiri. Ada rumah bagi musafir di bumi. Jadi kita melihat contoh sini, kita semua bisa memiliki rumah masing-masing. Tetapi di sini dikatakan bahwa ada jubah untuk orang benar dan mahkota kemuliaan dan daun palem kemenangan. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi mereka, dan juga Tuhan akan memberikan jubah dan mahkota kepada mereka supaya mereka terus bisa untuk melakukan satu kemuliaan besar untuk kehidupan di bumi ini, sehingga mereka akan keluar sebagai pemenang, dan pemenanglah hidup bersama dengan Tuhan. Semua hal yang membuat kita bingung sehubungan dengan pemeliharaan Tuhan di dunia ini yang akan menjadi jelas. Jadi mungkin sekarang kita merasa bingung berjalan bersama dengan Tuhan karena Dia tidak kelihatan. Kita hanya percaya saja, tetapi kita ingat bahwa pada saat kita menaruh kepercayaan kita kepadanya, maka Dia akan memberitahukan kita bahwa kebingungan kita ini karena keinginan hati kita. Tetapi pada saat kita sudah menyerahkan diri kita kepadanya, maka kebingungan yang kita alami sekarang akan hilang dan akan menjadi satu hal yang lebih jelas untuk kita melihat Tuhan itu. Jadi Tuhan itu memberikan kita janji yang pasti. Pada saat kita merasa bingung, jangan kita lari ke teman atau ke sesama-sama kita, tetapi marilah kita dekat kepadanya, karena Dia akan memberitahukan yang jelas yang kita harus lakukan seperti ini. Hal-hal yang sulit dipahami akan menemukan penjelasannya. Jadi pada saat kita sudah mengalami kesusahan, kita tidak bisa menceritakan lagi kepada sesama-sama kita atau keluarga maupun teman terdekat kita. Marilah kita cerita kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang memiliki banyak solusi, selalu memberikan kita cara terbaik untuk kita keluar dari masalah itu. Di mana pikiran kita yang terbatas hanya menemukan kebingungan dan menyangkal janji itu, kita akan melihat harmoni yang paling sempurna dan indah. Jadi mungkin seringkali kita mendapatkan satu janji yang kita dapatkan dari Tuhan, tetapi karena kebingungan kita sehingga kita menyangkal akan janji itu. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan harapan kepada kita, tetapi di tengah perjalanan kita mengalami kebingungan, dan pada saat kita sudah bingung, maka kita akan menyangkal akan janji itu. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa pada saat engkau bingung, datanglah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu jalan yang benar. Sehingga pada saat itu juga janji yang kita dapatkan itu akan terlihat menjadi harmoni dan paling sempurna dan indah adanya. Jadi Tuhan itu sangat luar biasa kepada kita. Pada saat kita bingung, Dia ajak kita untuk dekat kepadanya, maka Dia akan memberitahukan hal yang paling sempurna dan indah untuk kehidupan kita. Kita akan tahu bahwa kasih yang tak terbatas menunjukkan pengalaman yang tampak paling sulit. Jadi pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tak terbatas melalui kasih yang tak terbatas Tuhan berikan kepada kita. Sehingga pada saat kita sudah melewati semuanya, kita kembali lagi memikirkan semuanya itu, maka kita merasa bahwa ini hal yang sulit yang tidak bisa kita lewati. Tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa untuk kehidupan kita. Sehingga pengalaman yang paling sulit pun Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk lewat. Saat kita menyadari perhatian lembut dari Dia yang membuat segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan kita, kita akan bersuka cita, dan sukacita yang tak terkatakan dan penuh dengan kemuliaan. Jadi Tuhan itu, Dia akan memberikan kita perhatian lembut untuk kita bisa menerimanya. Dengan segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kita, dikatakan. Jadi
Tuhan itu melakukan sesuatu bukan untuk sesuatu hal keinginannya saja, tetapi dia melakukan itu untuk kebaikan kita sendiri. Dia untuk merubah kehidupan kita sehingga semuanya bisa menjadi baik karena ada dia. Ketika kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik, maka kita akan bersuka cita. Dan sukacita itu yang tak terkatakan penuh dengan kemuliaan. Yang artinya kita akan memiliki iman pada saat hidup bersama dengan dia. Rasa sakit tidak bisa ada di atmosfer surga. Di rumah orang yang ditebus, tidak akan ada air mata, tidak ada angkutan pemakaman, tidak ada duka. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit." Dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Yesaya 33 ayat 24. Satu gelombang kebahagiaan yang penuh akan mengalir dan semakin dalam saat kekekalan bergulir. Testimony for the Church, jilid 9 halaman 286. Baik, di akhir pelajaran kita dikatakan bahwa rasa sakit tidak bisa ada di atmosfer surga, atau kesedihan tidak bisa masuk kepada kerajaan surga. Tetapi kebahagiaanlah tempat di mana surga berada. Di rumah orang yang ditebus tidak akan ada air mata, tidak ada angkutan pemakaman, tidak ada duka. Jadi janji Tuhan itu sangat luar biasa ya. Orang yang sudah ditebus, maka dia hanya bisa bersuka cita dan bergembira dengan tebusan-tebusan yang Tuhan sudah lakukan. Tetapi pada saat kita masih merasakan air mata, kita masih merasakan angkutan pemakaman, maka itu masih ada duka, berarti kita masih ada kesedihan. Tetapi pada saat kita sudah bisa melewati semuanya, maka kita akan terus bersuka cita untuk dekat dengan Tuhan. Karena melalui dialah sukacita itu ada. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Jadi sangat menarik ya. Orang yang sudah ditebus pada saat sudah tinggal bersama-sama, maka tidak ada seorang pun yang berkata, "Aku sakit." Tetapi semuanya akan bersuka cita, bergembira, hidup bersama-sama, saling merangkul, saling belajar bagaimana kehidupan melalui ciptaan-ciptaan yang Tuhan sudah berikan. Sehingga melalui itulah kita semua diampuni akan kesalahan kita masing-masing. Segala gelombang kebahagiaan yang penuh akan mengalir dan semakin dalam saat kekekalan bergulir. Jadi di akhir pelajaran dikatakan bahwa satu gelombang kebahagiaan akan penuh dan mengalir dan semakin dalam saat kekekalan bergulir. Artinya adalah kebahagiaan kita pada saat hidup bersama dengan Tuhan akan terus mengalir, karena itulah yang kita rasakan pada saat kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi kota Tuhan, kota yang luar biasa untuk kita, kota di mana Dia sudah sediakan untuk kita masuk. Maka sekarang Dia sedang mengundang kita untuk datang dan menikmati kota itu. Jadi marilah kita menerima Tuhan masuk ke dalam hati kita masing-masing, supaya pada saat Dia datang untuk menjemput kita, kita dapat bisa masuk kepada kota Tuhan itu sendiri. Mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.